Kalau kita bicara soal pendidikan, tidak hanya bisa bicara pendidikan apa yang terjadi hanya di ruang kelas. Tapi ketika kita bicara pendidikan, itu berarti bicara soal banyak aspek yang terjadi di luar lingkup ruang kelas. Misalnya, kita bayangkan ketika seorang anak berangkat ke sekolah, sebelum dia berangkat sekolah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh keluarganya. Misal, ada anak berangkat ke sekolah, maka sebelum berangkat ke sekolah, dia harus siap dalam konteks dia sudah sarapan, dia sudah minum yang baik, makanan yang bergizi, kemudian ada limpahan kasih sayang, ada perhatian dari orang tuanya. Kemudian ketika berangkat sekolah dia tidak perlu memikirkan bagaimana caranya berangkat ke sekolah. Ketika tiba di sekolah dia mendapatkan guru-guru yang perhatian, yang menemani anak-anak tersebut, yang memberikan pantikan untuk membuat mereka menjadi kritis. Kemudian ada rasa aman dan nyaman di sekolahnya. Bahkan kalau dalam konteks pendidikan yang membebaskan, anak-anak ini bisa bebas bercerita, berdialog dengan guru dan teman-temannya. Kemudian setelah pulang sekolah, mereka bisa kembali ke rumah yang nyaman, di mana ketika mereka ingin belajar, ingin bermain, kemudian difasilitasi oleh orang tua atau orang dewasa yang menemani mereka di rumah, tentu pendidikan akan bisa berjalan dalam rel yang sesungguhnya. Tapi kita tahu bahwa banyak anak yang tidak mempunyai privilege seperti itu. Sebelum sekolah, ada banyak anak Indonesia yang tidak sempat merasakan yang namanya sarapan. Ketika berangkat ke sekolah, mereka kesulitan untuk berangkat karena punya akses yang terbatas. Baik karena rumahnya jauh dengan sekolahnya, karena juga di beberapa daerah di Indonesia, negara kepulauan, mereka harus menyeberang sungai, menyeberang laut, menyeberang pulau gitu ya. Ataupun juga misalnya karena orang tuanya bekerja, mereka harus memikirkan cara mereka ke sekolah sendiri, misalnya di lokasi-lokasi perkotaan, mereka naik angkot ataupun berjalan kaki dan lain-lain. Ketika di sekolah, banyak anak Indonesia yang tidak mendapatkan sekolah yang memadai. Jadi mereka tidak mendapatkan curahan kasih sayang dari gurunya, tidak diperhatikan, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa nyaman, dan kemudian tidak bisa membangkitkan potensi mereka secara optimal. Pulang ke sekolah, mereka tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dalam konteks pendidikan. Makanya dalam konteks ini sebetulnya pendidikan itu bicara sesuatu yang sifatnya holistik,